Sebelumnya terima kasih kepada dosen Pak Alman Arapa, STMKOM, selaku dosen pengampu keamanan dan perlindungan data. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara backup dan restore data dan tujuannya membuat data asli yang akan kita backup dan menstimulasikan kasus kehilangan data di rumah sakit. Langkah pertama itu kita ke new, kemudian ke folder, dan folder itu kita tandai dengan membuat nama, yaitu data pasien, kemudian direkal. Langkah kedua, kita backup data ke cloud. Untuk membuka Google Drive kita ke Chrome, dan kita backup dulu datanya. Setelah itu kita ke Chrome, habis itu bisa kita jumpai titik kolom di gambar di bagian kanan, kemudian diklik, nanti akan muncul Google Drive. Setelah itu kita membuka Google Drive. Untuk membuat backup data, pertama kita ke new, kemudian klik file, terus cari data pasien, habis itu open, terus di-upload. Jika sudah muncul centang hijau, maka file telah berhasil di-upload. Kemudian langkah ketiga itu cara menghapus folder asli di desktop ini untuk stimulasi kehilangan data. Pertama kita ke data pasien tadi, kemudian kita hapus. Yang keempat itu restore. Untuk merestore data kita bisa ke menu utama, yaitu recycle bin, kemudian kita cari file yang terhapus tadi, contohnya data pasien rumah sakit Valga Husada dan rumah sakit Bayangkara. Kita copy terus klik kanan untuk di restart. Kemudian untuk mengecek keberhasilannya kita copy dulu terus di restart. Untuk mengecek keberhasilannya kita kembali ke file yang tersimpan tadi. Kembali dulu ke file yang tersimpan tadi, terus kita ke data pasien, maka datanya akan muncul. Jika sudah seperti ini, berarti data pasien sudah berhasil dikembalikan. Lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu analisis dan diskusi. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita tidak punya backup data? Yang terjadi itu data hilang permanen jika terjadi kerusakan perangkat, virus, atau terhapus tidak sengaja. Yang kedua, pekerjaan terganggu atau terhenti karena data penting tidak bisa dipulihkan. Yang ketiga, kerugian besar baik secara waktu, biaya, maupun operasional. Keempat, risiko hukum jika data tersebut wajib disimpan seperti rekam medis, data keuangan, atau data pelanggan. Yang terakhir, turunnya kepercayaan diri dari pasien, klien, atau pihak yang terkait. Soal kedua, seberapa cepat sih proses restore itu? Proses restore bisa berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam, tergantung pada besar data media backup atau lokal atau cloud, dan kondisi sistem. Jika sistem besar atau rusak total, bisa memakan waktu hingga 1-2 hari. Selanjutnya soal ketiga, apakah backup dilakukan otomatis atau manual? Ya, backup bisa dilakukan otomatis maupun manual. Kalau otomatis itu dijadwalkan oleh sistem, misalnya harian atau mingguan, lebih aman dan konsisten. Kalau manual dilakukan oleh pengguna saat dibutuhkan, lebih berisiko lupa. Yang paling dianjurkan adalah backup otomatis karena lebih andal. Soal yang terakhir itu, apakah backup ini aman untuk rekam medis? Ya, tentu saja backup ini aman untuk rekam medis asal dilakukan dengan standar keamanan yang benar. Keamanan terjamin jika memenuhi hal berikut itu seperti enkripsi data atau data terkunci dengan sandi. Yang kedua, akses terbatas hanya untuk petugas yang berwenang saja. Yang ketiga, menggunakan server aman atau cloud terpercaya. Yang terakhir, sesuai aturan kerahasiaan rekam medis dan UU
PDP. Ini saja yang akan saya bahas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.